Assalamualaikum Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Pak saya minta izin mengganggu waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas kami pada demonstrasi kontekstual 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Jadi langsung saja Pak. Jadi yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengidentifikasi kasus-kasus apa itu dilema etika atau rujukan moral, tentu kita kembali ke definisi masing-masing. Dilema etika yaitu sebuah persoalan, dua persoalan yang sama-sama penting dan kita dituntut mengambil keputusan dari dua persoalan satu itu dengan tepat. Kemudian rujukan moral suatu hal, dua hal yang bertentangan antara benar dan salah. Dan saya kira ini tidak terlalu sulit kalau dibanding dengan etika. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Saya kira ya strategi yang paling tepat tentu meminta tanggapan dan pendapat dari teman-teman masyarakat. Baik Pak, itu yang pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Tentu langkah-langkah pertama adalah mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya apa yang terjadi. Misalnya dilema etika, tentu harus dianalisis secara baik antara dua persoalan itu. Itu yang pertama. Ketika selanjutnya, tentu seperti saya katakan tadi, kita mengutamakan usaha berpakat untuk mendapatkan informasi dari beberapa orang dalam hal ini adalah Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, seperti yang katakan tadi, lebih efektif adalah untuk secara musyawarah mufakat. Kenapa saya mengatakan efektif? Karena sebuah persoalan, sebuah masalah, sebuah kebijakan itu ada risiko. Besar kemungkinan terjadi risiko. Nah, ketika kebijakan itu diambil secara bersama, maka itu risikonya nanti diambil bersama. Risikonya Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentu tantangan utama sebagai manusia biasa tentu kekhawatiran. Pasti kita khawatir apa kebijakan ini tepat atau kurang tepat. Sebagai manusia biasa jangan sampai ada orang yang terkecewakan hal yang bisa berekor pada hal yang Oke Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, apakah bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? dilema etika salah satu jenis kasus ya. Namanya kasus itu terjadi secara insidentil, tidak terencana. Maka tentu penyelesaiannya juga insidentil. Ketika terjadi namanya kasus dilema etika harus segera diselesaikan, tidak perlu menunggu waktu atau tidak perlu dilakukan. Itu selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor mempermudah tentu teman-teman di sini aktif memberikan masukan ketika diminta masukan dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Itu yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan. Yang terakhir Pak,
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dengan etika? Jadi pelajaran yang kita ambil dari persoalan penyelesaian masalah ini terhubung dengan terkait dengan etika, bahwa sebelum mengambil kebijakan atau keputusan kita harus membantu secara matang, karena pasti ada dampak baik buruknya pasti akan terjadi. Jadi setidaknya kita meminimalisir dampak buruk dari kebijakan yang kita ambil. Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Sangat membantu di tugas-tugas saya. Insyaallah selalu bermanfaat. Semoga sukses selalu untuk Bapak. Amin. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi izin Pak, saya hari ini mengganggu waktu yang sebentar. Saya ingin melakukan kegiatan wawancara terkait kegiatan demonstrasi kontekstual terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, mungkin langsung saja Pak, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Jadi yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? Sebelum-sebelumnya yang namanya dilema etika itu dalam seperti dari sekolah saya itu saya pernah bimbang dalam mengambil keputusan. Itu menyangkut penerimaan guru saya yang mengajar di sini dengan kebutuhan sekolah, apalagi sekolah ini adalah sekolah kecil. Jadi saya dilema di situ pada saat mau menerima siswa, apakah ini siswa menerima guru, apakah ini guru bisa saya terima atau tidak, karena di sekolah ini dana bosnya sangat kecil, jadi sangat tidak memungkinkan untuk menerima tambahan pegawai lagi karena penggajiannya juga harus diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kemarin kasusnya seperti itu, saya lebih mengutamakan bagaimana keputusan itu mewakili kebutuhan orang banyak. Jadi ketika mungkin manfaatnya lebih banyak dibanding kekurangannya, saya ambil keputusan itu. Jadi ketika ada dua keputusan yang sama-sama benar, saya lebih mempertimbangkan yang mana yang lebih banyak manfaatnya bagi sekolah. Itu. Lanjut Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Saya itu pertama itu memikirkan dua keputusan itu. Saya timbang-timbang dulu bagaimana keputusan itu terhadap sekolah. Kemudian langkah kedua, setelah saya timbang-timbang yang mana yang harus dipilih dari keputusan itu, saya minta musyawarahkan. Saya musyawarahkan sama guru-guru. Saya membandingkan pendapat saya dengan guru-guru. Ketika guru-guru juga merespon hak sama seperti saya, maka saya lebih yakin, lebih mantap untuk mengambil keputusan. Nah, untuk selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal apa yang saya anggap efektif itu artinya ketika keputusan itu saya musyawarahkan kepada guru-guru, di situ tercipta kebersamaan. Itu rasa kebersamaan di antara guru-guru itu dalam menyelesaikan masalah. Itulah hal-hal yang menurut saya istilahnya paling efektif dan paling mewakili kebutuhan dan kekompakan di sekolah. Lanjut Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Namanya tantangan dalam kasus dilema etika itu ketika memilih satu keputusan, artinya tentunya di situ itu yang dianggap sekolah paling terbaik. Otomatis karena keputusan ini sama-sama benar, otomatis ada yang keputusan yang ditinggalkan. Jadi tantangannya di situ, memilihnya itu karena sama-sama keputusan ini benar. Jelas ada yang dikorbankan, sesuatu yang dikorbankan. Di situ tantangannya di situ. Baik Pak, untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah prosedur atau bentuk prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal penyelesaian masalah yang terkait dengan dilema etika itu tidak terjadwal. Intinya ketika masalah itu muncul, saya bersama teman-teman itu segera menyelesaikan. Jadi yang mana yang terbaik untuk sekolah dan untuk kepentingan orang banyak. Baik Pak, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau terkait pihak atau orang yang mempengaruhi, jelas saya di sini adalah yang pertama itu kebersamaan. Artinya semua guru, semua orang atau semua warga sekolah yang di sekolah itu menjadi motivasi saya untuk mengambil suatu keputusan. Jadi ketika keputusan itu menyangkut kepentingan orang banyak, kepentingan sekolah, maka itu menjadi suatu motivasi saya karena saya putuskan secara bersama. Baik, mungkin yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman atau hal-hal yang baiknya itu adalah saya merasa puas mengambil keputusan itu, walaupun ada hal-hal tertentu yang tidak terselesaikan karena dilema etika ini dua hal yang artinya sama-sama benar, tapi harus dipilih satu. Saya mengambil keputusan itu batin saya sangat puas karena juga dirumus rasa kebersamaan yang dalam mengambil keputusan itu menjadi poin positif karena satu masalah ini dikerjakan secara bersama-sama, dilaksanakan dan artinya diputuskan dan dilaksanakan untuk kepentingan bersama. Baik Pak, alhamdulillah, terima kasih Pak atas jawaban-jawaban Bapak, sangat membantu dari tugas-tugas saya. Semoga bermanfaat. Insyaallah Bapak juga semakin sukses. Terima kasih Pak.